Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Fridayanti, mahasiswi Akademi Farmasi Surabaya, kelas A319 dengan nomor NIM 13519100140. Saya akan menjelaskan tentang bakteri untuk memenuhi tugas mikrobiologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar bakteri, dan tanggapan atau respon bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidup. Bakteri perlu dipelajari karena bakteri selain dapat menimbulkan suatu penyakit atau suatu efek tidak baik untuk manusia, namun bakteri juga dapat memberikan efek yang baik untuk membantu kerja manusia. Struktur sel bakteri. Yang pertama, membran sel, bersifat semi-permeabel, berfungsi mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang kedua, sitoplasma, yaitu cairan yang berada dalam sel yang berfungsi untuk menampung tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga, DNA, berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat bakteri. Yang keempat, flagela, berfungsi sebagai alat gerak. Yang kelima, ribosom, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom tersusun atas protein dan RNA. Yang keenam, mesosom, terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan, berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan dalam pembentukan dinding sel baru. Perbedaan bakteri prokariot dan eukariot. Bakteri hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskopis, berdiameter 1,25 mikrometer banding 1 juta meter. Bakteri terkecil yaitu Dialister pneumosintes dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Bakteri terbesar adalah Spirillum voluntans dengan panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Bentuk bakteri ada 3 macam. Yang pertama, bentuk bakteri basil atau batang, terdiri atas monobasil, bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Diplobasil, bakteri yang bergandengan dua-dua. Streptobasil, bakteri yang bergandengan memanjang. Yang kedua, bentuk bakteri kokus atau bulat. Terdapat monokokus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal. Diplococcus, bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua. Streptococcus, bakteri berbentuk bola berkelompok memanjang. Staphylococcus, bakteri berbentuk bola yang berkoloni. Yang ketiga, bentuk spirulina, terdiri atas spiral, yaitu bakteri berbentuk seperti spiral. Vibrio, bentuk koma. Spiroseta, bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak. Perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Kombinasi genetik yaitu pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara dua sel bakteri. Sedangkan pembelahan diri secara biner atau langsung adalah satu bakteri membelah menjadi dua, kemudian dari dua menjadi 4, dan seterusnya. Rekombinasi genetik pada bakteri. Yang pertama, transformasi, merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel yang lain. Yang kedua, transduksi, adalah perpindahan materi genetik bakteri lain dengan virus. Yang ketiga, konjugasi, merupakan gabungnya bakteri dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik.
Macam-macam bakteri. Yang pertama, berdasarkan sumber energi yang diperlukan dalam proses respirasi. Bakteri dikelompokkan sebagai berikut. 1. Bakteri aerob. Bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Yang kedua, bakteri anaerob. Bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Macam-macam bakteri yang kedua berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Terdiri atas bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen. Contohnya Nitrobacter dan Hydrogenomonas. Yang kedua, bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Contohnya Clostridium tetani. Yang ketiga, bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya E. coli, Salmonella typhus, dan Shigella. Yang terakhir, berdasarkan cara memperoleh makanannya, yaitu bakteri heterotrof adalah bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri. Yang kedua, bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.